Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, kelas B, akan mempresentasikan tentang hasil wawancara tugas 2 manajemen sumber daya manusia. Dari pertama, kita perkenalan diri dulu. Nama saya Arif Kitri Hardian. Nama saya Valencia Liani. Nama saya Widiana Yasmin. Nama saya Sardi Febrian. Nama saya Muhammad Fatur Rozi. Dan saya Salsa Fairuzaisdiat. Pertama adalah dari latar belakang narasumber. Narasumber bernama Nila Rosiani yang bekerja di PT Melon Indonesia. Beliau bekerja di PT Melon Indonesia sejak tahun 2015. Bekerja di Division of Service and Operation sebagai Manager Operation of Content Provider. Yang berikutnya, mengapa kami memilih beliau sebagai narasumber, karena kami merasa belum mempunyai latar belakang yang menarik dan mempunyai data-data yang cukup tentang perusahaannya untuk kami pelajari dan analisis. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait perusahaan yang tempat narasumber bekerja. Jadi narasumber ini bekerja di PT Melon Indonesia yang dibentuk pada tahun 2010 sebagai usaha patungan atau joint venture company antara PT Telekomunikasi Indonesia atau PT Telkom dengan SK Telekom atau SKT untuk menghadirkan layanan musik digital di Indonesia. Di akhir tahun 2016, Telkom mengakuisisi seluruh saham SKT sehingga menjadi 100% Telkom Group. Fokus bisnis perusahaan adalah layanan musik digital seperti audio streaming, video, karaoke, full text download, music box, ringback tone, text content, VR, dan lain-lain. Saat ini Melon Indonesia lebih fokus melayani pasar B2B2C seperti perusahaan telekomunikasi, penyedia jasa internet, FMCG, dan perusahaan retail lainnya. Sejalan dengan perkembangan bisnis, perusahaan mulai mengembangkan beberapa layanan B2B maupun B2C. Next. Nah, berikut ini merupakan struktur organisasi dari PT Melon Indonesia. Yang pertama adalah Deddy Suherman selaku CEO, kemudian ada Chandra Tamrin, di bawahnya ada Chandra Tamrin selaku VP Games dan OTT Business, dengan partnernya itu Epi Ponco selaku VP Corporate Affairs dan HCM, kemudian ada Idian Mansur selaku VP Music dan Entertainment Business, dan Samuel Mairatifil selaku VP New Product dan Marketing. Kemudian di bawahnya ada Aryani Indra selaku GM Service Operation, lalu ada Michael Julianto selaku GM Game Business. Selanjutnya ada Daulat Ibnu Khalid selaku GM Legal dan Compliance, dan ada Prayoga Arlangga selaku GM Integrated Marketing. Kemudian ada lagi Derajat Kaesan selaku GM Event dan MOCP, ada Rizky Angga selaku GM Digital RBT Business, ada Ibnu Farid Iskandar selaku GM Digital Platform, ada Teresia Sinuhaji selaku GM Finance dan HCM, kemudian ada Li Wahyuni selaku GM Payment dari Medium Channel. Selanjutnya yang terakhir ada Upik Muditya selaku GM Digital Music Business. Kemudian yang selanjutnya nama departemen narasumber ini bekerja yaitu ada di Division of Service and Operation. Lalu untuk tugas Division of Service and Operation sendiri adalah mengurus dan menjalankan operasional dari layanan VAS atau Value Add Service konten partner-partner yang bekerja sama dengan Telkomsel. Kemudian untuk Value Add Service itu sendiri adalah berbagai layanan yang menyediakan layanan selain core service, yaitu contohnya prepaid service sehingga dapat dipakai untuk telepon menggunakan voucher, kemudian SMS atau shared message service, kemudian PRBT atau personal ringback tone, games, video, OTT atau pembayaran digital, dan juga musik streaming. Selanjutnya ada job title atau posisi pekerjaan dari narasumber, yaitu sebagai Manager Operation of Content Provider. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang job description dan job specification dari narasumber. Jadi narasumber sebagai manajer MOCP
ada 9 job description. Yang pertama ada business development dan partnership with CP, monitoring all business process. Yang ketiga ada dan semua program. Keenam, supervisi proses judging and ceremonial execution price program by CP dan talent. Yang ketujuh ada service partner evaluation, dan ke-8 ada checking daily revenue, promotional internal, dan external compare with target. Dan yang ke-9 ada pitching di CP. Selanjutnya itu mengenai proses penilaian kinerja. Nah, selain dari penilaian job description, perusahaan juga menilai pegawainya dari service level agreement atau SLA yang berisi parameter performance atau service dari setiap pegawai yang diterapkan oleh PT Telkom Indonesia. Nah, berikut merupakan contoh dari service level agreement-nya, bisa dilihat di slide-nya. Mungkin bisa langsung di next. Kemudian berkaitan dengan gaji dan insentif. Gaji yang didapat oleh narasumber adalah berdasarkan posisi dan tanggung jawab. Narasumber biasanya mendapatkan insentif dalam bentuk jika mendapat target revenue yang telah ditetapkan dalam 3 bulan sekali. Kemudian mengenai serikat pekerja, apakah ada serikat pekerja? Menurut narasumber tidak diperlukan adanya serikat pekerja karena jumlah pegawai tidak terlalu banyak dan masalah dalam perusahaan masih bisa diselesaikan secara musyawarah. Demikian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.